Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai metode statistika yaitu DB-scan kayak gitu ya. Jadi kita sudah membahas mengenai kayak metode hard clustering kayak K-means dan hierarki, kemudian soft clustering seperti Fuzzy J-means dan juga Gustafson-Castle. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hard clustering lagi, tapi ini sangat berbeda ya dengan kedua hard cluster sebelumnya yaitu K-means dan hierarki. Oke, jadi karena kita menggunakan hard clustering, maka kita akan kayak bandingkan gitu antara DB-scan dan K-means beserta H-clus atau hierarki cluster. Jadi, partitioning method, K-means, pump clustering, dan hierarchy cluster itu suitable for finding spherical shape cluster or convex cluster. Nah, in other words, they work well for compact and well-separated cluster. Jadi, kita pakai bahasa Inggris ini karena memang kalau referensi itu bagus sih kalau kita mengacu pada jurnal yang internasional gitu kan, kayak lebih dari sumber-sumbernya gitu. Nah, jadi dibilang bahwa K-means dan hierarchy cluster itu kayak gampang atau baik digunakan ketika klasternya itu sangat terpisah-pisah atau well separated kayak gitu ya. Jadi ketika antar klasternya itu berjauhan jaraknya dan inner klasternya antar anggota klasternya itu berdekatan, maka hierarki dan K-means itu sangat cocok kayak gitu. Jadi sangat bagus. Nah, moreover, they are also severely affected by the presence of noise and outlier in the data. Nah, jadi kalau di statistika sendiri itu kita mengenal adanya outlier atau pencilan. Jadi outlier atau pencilan itu semacam data yang jauh karakteristiknya dibanding kumpulan data yang lain. Misalkan seperti ini, di sebuah kelas kita punya siswa, ada 40 siswa. 39 siswa itu tinggi badannya 165 sampai 170 cm gitu. Nah, tapi ada nih satu siswa yang dia itu abnormal kayak gitu ya. Dia itu kayak pemain basket tapi tingginya 200 cm atau 2 meter. Nah, dia itu kan kayak berbeda daripada yang lainnya. Nah, itulah yang disebut outlier. Nah, ketika kita mau melakukan clustering misalkan siswa yang pertama itu kelompok yang pertama adalah siswa-siswa yang tinggi badannya 160 cm. Sekitar 165, 168, 164, jadi 165-an gitu. Nah, yang satunya itu klaster yang tinggi badannya 170-an gitu. Jadi misalkan 169, 172, 171, 173 gitu. Nah, kan kalau menggunakan kawin dan hierarki klaster, kita akan bingung si dia ini, si yang tingginya 200 cm ini, dia akan masuk ke kelas mana gitu loh. Dia akan masuk ke klaster mana. Jadi kita akan kesulitan. Dan dipaksakan oleh K-means dan hierarki, si tinggi 200 cm ini harus masuk ke dalam suatu kelas gitu. Jadi ya udahlah masukkan kayak sembarang aja lah yang penting terdekat gitu aja. Jadi terpaksa dia masuk ke orang-orang yang tingginya 170 cm. Padahal kan jauh banget ya, itu udah berbeda sendiri dibandingkan yang lain. Nah, dengan adanya DB scan maka dia bisa tidak apa ya, boleh tidak masuk ke dalam suatu kelas. Jadi dia independen gitu boleh itu. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya, jadi DB-scan itu ya density based clustering algorithm kayak gitu ya, dan N-nya itu noise. Jadi dia memiliki kelebihan yang pertama, unlike K-means, DB-scan doesn't require the user to specify the number of cluster to be generated. Jadi kalau K-means kita punya parameter yang namanya kita menentukan kelasnya. Jadi di awal analisis kita udah tahu tuh, udah menentukan kira-kira kita akan membentuk berapa cluster gitu. Nah, misalkan tadi 2 klaster. Nah, sedangkan kalau di scan kita nggak perlu mendefinisikan berapa klaster yang akan kita bentuk. Tapi di scan akan mendekati data tersebut dan menyesuaikan kira-kira klaster yang tepat itu jumlahnya berapa gitu. Nah, keunggulan yang kedua, di scan can find any set of cluster. Jadi karena fleksibilitas, karena kalau K-means itu berdasarkan subjektif si peneliti, kita menentukan berapa klaster, sedangkan di scan itu ya udah terserah data kira-kira bagusnya membentuk berapa klaster, maka di scan itu can find any shape. Jadi apapun bentuk klasternya, misalkan dia melingkar-lingkar, dia linear gitu, dia bisa mendeteksi si DB scan. Sedangkan kalau K-means cenderung kaku, K-means dan hierarki itu cenderung kaku karena dia hanya baik digunakan ketika klasternya itu antar anggota itu dekat tapi antar klaster jauh gitu. Nah, kemudian yang unggulan ketiga tadi, DB-scan can identify outlier, jadi bisa mengatasi adanya data outlier. Nah, DB-scan sendiri itu mempunyai dua parameter, yang pertama epsilon dan yang kedua adalah minimum points atau min PTS.
Jadi epsilon itu adalah radius. Nah, kalau kalian lihat di gambar yang A, kayak huruf E gitu ya, itu epsilon itu merupakan radius. Jadi anggota atau data-data yang berada di dalam radius epsilon, maka dia dikatakan sebagai anggota klaster. Jadi ya kalau di luar itu ya berarti bukan anggota klasternya gitu. Nah, kemudian parameter yang kedua adalah min PTS atau minimum points. Jadi ketika ada suatu klaster itu berlaku atau bisa dikatakan itu sebuah klaster apabila memenuhi minimal PTS. Misalkan kita tentukan nih minimal points-nya, min PTS-nya 3. Berarti kalau di dalam radius epsilon itu ada 10 data, ya berarti itu bisa disebut cluster karena udah lebih dari 3. Tapi kalau di dalam radius epsilon itu cuma ada 2 data, berarti itu nggak bisa dikatakan cluster karena anggotanya cuma 2, padahal min PTS-nya 3. Kan 3 lebih besar dari 2, jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu sebuah cluster kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar B, keunikan dari di Biscan lagi, misalkan kita kan menentukan pusat klaster yang pertama itu acak. Jadi misalkan acak 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 ke dapat yang X itu ya. Kalau kalian lihat yang merah yang gambar B itu X, itu ceritanya random ya, didapatkan titik itu. Kemudian kita mau ngasih min PTS-nya 3. Berarti dia menggambar radius epsilon, kemudian di dalam epsilon tersebut ternyata dia ada berapa gambar tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Kalau sama dia sendiri ada 6 kan? Nah, berarti dia bisa disebut cluster karena min PTS-nya itu lebih kecil daripada jumlah anggota cluster di dalam radius. Nah, kemudian kita akan mencari anggota cluster yang lain. Jadi, sekarang anggota clusternya si X tadi ya, misalkan Y kan anggotanya X ya, kemudian Y itu menjadi pusat cluster. Nah, kemudian dia melingkari daerah sekitarnya sebesar epsilon. Nah, kemudian di sana ada 4 anggota ya, maksudnya 4 yang termasuk dalam lingkaran Y gitu. Nah, jadi dia anggota cluster si X juga. Jadi si Z itu anggota cluster si X secara tidak langsung. Nah, jadi si Z menjadi pusat cluster lagi nih. Nah, ternyata yang dicakup Z itu cuma si Y. Jadi dia bukan nggak bisa ekspansi lagi gitu loh. Jadi ya udah anggota cluster si X itu ya 5 titik di dalam lingkaran X dan Z. Tapi Z itu secara tidak langsung ya menjadi keanggotaan clusternya. Jadi ini ilustrasinya, dia acak. Nah, dia ceritanya dapat di situ biru pusat cluster, kemudian dia melingkari sebesar radius epsilon. Nah, di dalam itu maka menjadi anggotanya. Kemudian anggota tadi menjadi pusat cluster lagi karena ekspansi. Nah, kemudian dia menjadi anggota cluster lagi kan kalau memenuhi min PTS. Nah, kalau udah nggak memenuhi min PTS, nah makanya kita random inisialisasi lagi. Misalkan ini nih. Nah, ini hijau. Dia nyari nih minimal PTS-nya 4 kan. Nah, jadi karena itu sekitarnya cuma 2 tok, jadi dia menjadi outlier, tidak menjadi cluster. Nah, sekarang hijau yang ini kan 1 tok, padahal min PTS-nya kalian lihat itu 4. Berarti kan 1 kurang dari 4, jadi nggak bisa jadi cluster kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, kemudian ini bikin. Ya kayak gitu seterusnya, sampai habis. Oke, mungkin kita ke R Studio untuk running program. Jadi ini kebetulan saya ganti ini ya, apa namanya, ganti tema. Menurut kalian bagus yang mana? Kalau bagus yang kemarin saya pakai yang kemarin aja deh. Jadi kita akan menggunakan dua library. Jadi di metode Kamins itu apa sih? Nggak ada itunya ya pakai library ya. Kalau di dbscan dia itu harus import library. Library-nya itu bisa library dbscan itu sendiri atau library FVC. Jadi prefer kalian yang mana sih sama aja gitu. Kemudian library factor extra itu digunakan untuk menggambarkan ini plot clusternya. Kita run 3 library ini. Kemudian kita menggunakan data iris. Nah, data iris sendiri itu sudah tertanam di R ya. Kemudian kita str. Nah, kalau str itu ini ya, kita bisa melihat dia bentuknya data frame. Kemudian variabelnya ada 5. Karena kita clustering, kita nggak menggunakan variabel faktor yang spesies kayak gitu. Maka kita hilangkan yang kelima, indeks kelima. Dan kita masukkan ke data frame namanya new data. Kemudian kita mencari nilai epsilon optimal dengan KNN, metode Kanir-Snakeburg. Kenapa ini? Oh, ini harusnya new data ya. Oke, kita run. Nah, ini kalian lihat di bagian plot, dia itu kayak
siku-siku di sini ya, sekitar sini. Jadi kita menganggap epsilonnya itu 0,45 kayaknya. Ayo kita coba upline, kasih garis pada titik 0,45 Y-nya. Kita run. Nah, ini ya. Jadi sekitar 0,45 lah epsilonnya karena dia hampir siku-sikunya di sini gitu. Kayak titik beloknya lah intinya. Nah, kemudian kita run library DB scan-nya. Ini ya, library DB scan dan library FPC-nya dengan metode DB scan. Nah, inputannya itu data frame sama nih, data frame-nya apa, kemudian epsilonnya berapa, dan min PTS-nya berapa. Di sini saya coba-coba ya. Jadi kan trial dan error, kita 4 aja. Kemudian kita masukkan yang dari library FPC, kita masukkan ke F, dan dari library DBScan kita masukkan ke D, gitu. Itu hanya penamaan aja sih, itu terserah kalian. Kalau udah, kalian bisa gambarkan atau visualisasikan dengan FVIZ_cluster. Nah, ini metode tadi D, ini ya. Kalian juga bisa ganti F. Kemudian geom-nya point, kita lihat kayak apa. Oh, ininya new data ya harusnya ya. Sorry, saya kelupaan terus kurang nulisnya. Ini kita masih ngeran. Jadi dalam cluster sendiri, dia ada ini ya, datanya ada 4, variabelnya maksud saya. Nah, karena 4, maka kita menggunakan PCA gitu untuk visualisasi. Di sini kita dengan minimal points-nya 4 dan epsilonnya 0,45, terbentuk 3 cluster kayak gitu, kayak gini ya. Nah, kalau kita 3 misalkan ya, ininya min PTS-nya 3. Nah, nanti terbentuk di sini 4. Ya tergantung sih, bisa ganti-ganti. Misalkan di sini min PTS-nya 5. Trial error dan error aja. Ini cuma 2 nih, kalau min PTS-nya 5 gitu. Kita 4 aja ya. Nah, kemudian kalau kalian pengen mencari dia cluster berapa, ini kan data iris ada 150. Jadi kalian tinggal F dollar cluster atau D dollar cluster kayak gitu. Ini F dollar cluster dan ini D dollar cluster. Jadi data yang pertama masuk kelas 1, data yang kedua masuk kelas 1 kayak gitu terus. Nah, ini yang 0 itu artinya dia outlier. Jadi ini tuh 0 indeksnya. Jadi mereka nggak masuk ke dalam cluster. Kalau Kamins kan dipaksakan ya, ini tuh nanti besar gitu loh. Jadi dipaksakan, ini masuk ke cluster 2 misalkan, ini masuk ke cluster 1 dipaksakan. Tapi kalau di Biscan itu nggak memaksa kehendak gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau independen ya silahkan ya itu. Jadi dia nggak masuk cluster. Oke, mungkin cukup sekian tutorial di Biscan kali ini. Kalau kalian pengen saran atau apa ya, saran metode atau apa kalian pengennya silahkan komentar aja. Jangan lupa share, subscribe kayak gitu. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.